Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami dalam dialog interaktif spesial inspirasi pagi. Kali ini kita ditemani oleh dua orang narasumber, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Yang pertama ada Bung Adnan Arafani yang merupakan peneliti dari Rana Institute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Dan juga ada narasumber kita Ustadz Mulyadi Muslim Datuk Said Marajunan Putih. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah pengurus MUI Kota Padang dan juga tokoh adat dan juga pengurus dari LKM Sumatera Barat. Dan bincang-bincang kita pada kali ini mengangkat tema merespon kejahatan seksual di Sumatera Barat. Dan ini materi yang cukup menarik ya, saya karena kita di Sumatera Barat dikenal sebagai negeri yang berfalsafahkan adat bersani syarat bersani kitabullah. Tapi memang akhir-akhir ini isu ini menjadi sorotan publik ya, dan juga menjadi PR bersama yang mesti kita selesaikan ya secara bersama-sama. Dan beberapa waktu yang lalu Rana Institute juga telah mengeluarkan hasil riset ya, berkaitan dengan beberapa faktor ya, atau beberapa indikator tentang fenomena kejahatan seksual ini, dan diantaranya yang menjadi menarik yang dipublikasikan itu bahwasanya pakaian bukan menjadi faktor utama adanya kejahatan seksual ini. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, tentu kita lihat dulu seperti apa sih Rana Institute melihat atau hasil dari risetnya, apa yang menjadi indikator dari kejahatan seksual ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ustadz Harun dan Ustadz Mulyadi. Jadi Rana Institute ini sebuah lembaga yang concern dalam bidang sosial politik. Dan sosial itu salah satunya kan juga terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat. Nah, salah satu yang kita survei terakhir ini adalah tentang fenomena kejahatan seksual. Nah, kita melaksanakan survei ini, jejak pendapat ini di seluruh Sumatera Barat. Responden kita itu ada kecuali di Kabupaten Mentawai. Jadi terwakili seluruh kabupaten dan kota kecuali Mentawai, dengan kita mengambil 4 hal yang kita survei ini. Yang pertama, kita melihat apa sih menurut pandangan masyarakat yang merupakan penyebab terjadinya kejahatan seksual tersebut. Yang kedua, gimana respon masyarakat ketika terjadi kejahatan seksual di lingkungan mereka. Yang ketiga, kita juga melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap hukuman yang ada di konstitusi atau yang menjadi putusan di pengadilan terhadap para pelaku kejahatan seksual. Dan yang terakhir, kita juga meminta masyarakat memberikan respon tentang apa tindakan yang diambil ketika terjadi, kemana mereka melaporkan. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 hal yang kita survei, kita ambil pendapatnya dari masyarakat. Sebetulnya survei ini dilaksanakan pada Januari, Ustadz Harun, 18 sampai 25 Januari. Dan kita sebarkan di beberapa media sosial. Nah, hasil inilah yang kita publish di Februari kemarin. Dan memang satu temuan uniknya adalah yang Ustadz Harun sampaikan tadi, bahwasanya ternyata faktor utama kejahatan seksual itu terjadi, Ustadz, bukan karena pakaiannya. Nah, kalau kita dengar itu saja memang mungkin akan bertanya-tanya, tapi memang itu faktanya. Nah, ini yang mungkin bisa salah satu kita diskusikan kesempatan hari ini. Baik, terima kasih Bu Anam, dan kita lanjut ke Ustadz Mulyadi Muslim. Bagaimana pandangan Ustadz terkait fenomena ini? Dari sisi agama dan juga mungkin dari segi adat, karena kita terkena dengan falsafah SBK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa
kalau ini adalah survei, tentu kita tidak mungkin membantahnya ya. Kenapa? Karena itu sudah berdasarkan kajian ilmiah dan itu respon dari koresponden kan. Nah, tentu harus kita maklumi berdasarkan pertanyaan itu, misalnya tadi pakaian bukan faktor utama, tapi yang paling menonjol itu adalah karena berduaan gitu ya. Nah ini kan kita lihat juga, perlu juga kita lihat presentasinya seperti apa gitu. Nah, tapi dalam konsep agama kita harus pahami bersama-sama apa yang dinamakan dengan maqasid syariah, tujuan dari syariat ini ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kajian para ulama dalam maqasid syariah itu kan ada namanya daruriyatul khams, 5 hal yang paling krusial ya. Kenapa syariat itu diturunkan? Nah, setelah penjelasan tentang hifzuddin, untuk tegaknya agama, kemudian hifzun nafas, menjaga jiwa atau nyawa, kemudian juga hifzul akal, menjaga akal, kemudian yang berikutnya itu adalah yang keempat, yaitu hifzul ard, menjaga kehormatan. Nah, baru yang kelima menjaga hifzul mal, menjaga harta gitu. Nah, maka adanya perintah atau larangan menutup aurat dalam agama itu kan dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Larangan untuk bukan berbuat zina, tapi larangan untuk mendekati zina saja gitu. Kenapa? Kan itu dalam rangka menjaga kehormatan gitu. Dalam surat Al-Isra ayat 32 itu kan tegas ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila gitu. Jangan dekati zina. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Ayatnya mudah dipahami gitu. Orang tidak mendalami agama secara khusus pun bisa paham apa maksud dari ayat itu. Dengan baca terjemahannya saya sudah bisa dipahami ya. Tidak boleh mendekati. Mendekati saya nggak boleh, apalagi melakukannya. Nah, maka berbicara tentang hasil survei ini kan faktor penyebab ya. Nah, berarti kan sebelum perbuatan itu terjadi gitu. Kalau perbuatan itu sudah jelas, fahisyatan, keji, dan wasa asabila, seburuk-buruk jalan gitu. Tapi kan ini survei ini kenapa itu bisa terjadi gitu. Nah, dalam konsep usul fikih juga ada penjelasan al-wasail kal maqasid ya. Nah, kaidah fikihnya begitu, jalan untuk melakukan sampai kepada tujuan itu hukumnya sama gitu. Jadi kalau misalnya berbuat zina itu hukumnya haram, maka jalan untuk ke situ juga haram gitu. Nah, maka ini yang tadi sama yang disampaikan dengan faktor utama gitu. Nah, kemudian dalam pembahasan usul fikih ada namanya sumber hukum, memang tidak dipakai oleh semua ulama usul ya, tapi mayoritas ulama memakainya, dan hari ini ternyata itu sangat populer, dibutuhkan ketika perkembangan peradaban semakin maju ya. Namanya sadu zariah, tindakan preventif ya, menutup jalan atau mengantisipasi supaya itu tidak terjadi. Nah, kalau misalnya selama ini anggapan masyarakat secara umum karena faktor pakaian yang serono atau yang seksi atau yang mengumbar aurat, itu pemicu terjadinya perbuatan zina gitu. Kenapa? Karena mungkin mengundang syahwat lawan jenis kan begitu. Tapi kan survei ini kan tidak membantah itu. Cuma apa yang paling dominan? Nah, yang paling dominan itu bukan pakaian yang serono atau tidak nutup aurat, tapi ada yang lebih dominan. Yang lebih dominan itu adalah karena berduaan gitu ya. Karena berduaan, atau yang dalam bahasa agama namakan dengan khalwat gitu. Tapi apakah pakaian juga jadi penentu? Tetap jadi penentu kan, cuma lebih dominan yang berduaan dibandingkan yang berpakaian terbuka atau kurang islami gitu. Ini kan tidak menafikan bahwa pakaian yang serono atau yang tidak islami itu menjadi pemicu. Dia tidak menafikan, dia tetap menjadi faktor
tapi dia tidak faktor pertama gitu ya, tapi faktor ketiga atau keempat gitu ya. Ya. Nah, kan itu yang harus dipahami gitu. Tapi dalam konsep agama keempat faktor itu sama ya. Keempat faktor itu apakah berduaan atau pakaian yang tidak islami ya, karena mengumbar aurat, atau apalagi yang ketiga keempatnya. Bagi kita sama aja, ini semuanya adalah jalan atau celah untuk terjadi perbuatan zina gitu. Nah, jadi sama saja. Kalau kita memahami agama dengan utuh, ada maqasid syariah, tujuannya adalah memelihara kehormatan, maka semua jalan yang akan menyebabkan terjadinya perbuatan zina harus ditutup. Nah, kalau misalnya berduaan itu faktor utama, berarti mohon maaf, pemuda-pemudi yang remaja harus antisipasi, jangan berduaan kemana-mana lawan jenis itu. Kenapa? Karena itu pemicu utama kan gitu kan. Nah, atau berikutnya berpakaian yang tidak islami menjadi pemicu, walaupun dia nomor 3 atau nomor 4. Ya berarti ya berpakaianlah dengan pakaian yang islami gitu. Kenapa? Karena 4 yang ditanyakan itu ternyata menjadi faktor menjadi faktor terjadinya perbuatan zina gitu. Cuma levelnya saja yang berbeda kan. Ini level 1, level 2, level 3, level 4 gitu. Tapi dalam konsep agama, semua jalan yang akan menyebabkan terjadinya perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan ini harus ditutup gitu. Nah, jadi kita harus pahami secara komprehensif ya. Bukan berarti berdasarkan survei ini boleh berpakaian tidak islami kan, bukan itu maksudnya kan. Nah, karena dia tidak faktor utama berarti boleh berpakaian serok kan, tidak ya. Kan cuma urutannya saja nih. Nah, jadi berkaitan dengan dengan penyebab terjadinya kejahatan seksual ini, sebenarnya dalam konsep agama mau disurvei atau tidak disurvei adalah kemampuan seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan, dalam mengendalikan hawa nafsunya. Nah, fitrahnya manusia ini diberi dua potensi untuk menjadi orang baik, potensi untuk menjadi orang jahat ya. Sebagaimana firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada potensi dia berbuat jahat. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat surah Al-Imran ya, ayat 13 saya jelas sekali kan, zuina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Fitrah manusia itu diberi hawa nafsu gitu. Laki-laki cenderung kepada perempuan, perempuan cenderung kepada laki-laki, lawan jenis gitu. Nah, yang tidak sesuai dengan fitrah itu yang sejenis kan, lesbi atau hawa, itu jelas-jelas tidak sesuai dengan fitrah ya. Fitrah itu laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki gitu. Nah, karena ada potensi ini, karena ada fitrah itu, maka ada syariat untuk menikah gitu. Nah, tapi kalau seandainya belum mampu untuk menikah, nah maka lakukan antisipasi, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Berpakaianlah yang islami, berakhlak, beradab, bermuamalah lah dengan muamalah yang islami, bergaullah dengan pergaulan yang islami gitu. Nah, dan perbanyaklah berpuasa gitu ya. Begitu hadis Nabi ya. Nah, kalau seandainya sudah bisa menikah kan dalam rangka itu, dalam rangka menjaga diri, kehormatan, jangan jatuh pada perbuatan yang keji atau yang seburuk-buruk jalan itu. Baik, menarik ya para pemirsa terkait pembahasan tentang kejahatan seksual ini, apalagi ini di ranah Minang. Nah, kembali kepada Bung Anan, ini bicara tentang riset ya. Tentu ada angka-angka dan juga beberapa kajian-kajian terkait ya adanya faktor-faktor ini. Tadi sudah kita sebutkan juga salah satu atau beberapa di antara mungkin bisa dipaparkan lebih dalam. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Harun. Jadi betul kata Ustaz Mulyadi tadi, kita sebenarnya meletakkan ada 9 faktor penyebab. Nah, kita jadikan itu pertanyaan. Nah, 9 penyebab ini kita ambilkan dari beberapa riset sebelumnya yang mereka simpulkan bahwasanya ini faktor berdasarkan riset. Kalaupun nanti ada yang membuat penghubungan dengan apa yang dikatakan dalam literatur agama, maka mungkin akan terlihat hubungannya. Nah, jadi kita tanyakan pertama masalah pakaian. Apakah pakaian merupakan faktor utama? Yang kedua, tentang cara merias wajah. Nah, ini menurut jejak pendapat ini tidak dominan. Kemudian
cara berdoa di saat sepi, kemudian bergaul di lingkungan yang salah. 4, yang kelima tentang kehampaan spiritual. Yang keenam, tidak adanya kontrol keluarga. Yang ketujuh, foto dengan pakaian ketat di media sosial. Ini lebih ke kejahatan seksual di media sosial atau di dunia maya. Kemudian video goyangan, karena ada aplikasi tertentu mungkin marak digunakan Viral untuk juga. ya, untuk mengumbar lebih ke video. Walaupun bukan tergolong pornografi, tapi dia mengundang komentar yang pelecehan gitu. Dan yang terakhir itu seringnya menonton video porno. Nah, kalau masalah video porno dan apa ini mungkin sudah normatif hasilnya. Masyarakat memang setuju itu cukup mendorong, Ustaz. Namun yang tadi itu yang menarik. Dan kita hubungkan dengan apa yang terjadi di 2021 yang dilaporkan dan dirilis di media. Ternyata memang terjadi di 2021 beberapa kasus. Ada satu kejahatan seksual terjadi saat sebagian anak muda ini ada yang pergi camping gitu. Lalu di sana mereka berduaan, tapi bukan zina antar pacar dengan pacarnya, namun ada orang lain yang datang lalu memeras si cowok dan melakukan kejahatan seksual terhadap yang perempuan. Artinya kan memang karena dia berdua. Lalu ada juga yang nggak pacaran tapi berteman. Jadi ada reuni SMA, ini beritanya bisa kita cek di Kota Padang nih. Reuni SMA, kemudian mereka pergi ke tempat karaoke dan si perempuan ini mabuk. Dan akhirnya kejahatan seksual itu terjadi ketika mengantarkan si perempuan ini pulang ke rumahnya. Ada juga yang berpacaran di rumah pelaku. Jadi pelakunya ngajak pacarnya berpacaran di rumah lalu terjadi. Ada juga yang berpacaran bermotor sampai sore malam-malam, dini hari pulang terjadi juga. Jadi banyak sekali fakta yang terjadi itu hanya di 2021 dan memperkuat hasil temuan kita. Walaupun yang pergi camping ini pakai jilbab misalnya berpacaran dia tetap menutup aurat, tapi ini terjadi karena mereka berduaan. Jadi sinkron antara apa menurut masyarakat dengan apa yang terjadi di Sumatera Barat di 2021 di berita-berita. Dan kita memandang begini juga Ustadz Mul dan Ustadz Harun. Kenapa di Sumbar ini banyak nih terbuka? Ada dua kemungkinan. Satu, memang faktanya dia lebih banyak dari daerah lain. Yang kedua, bisa jadi di Sumbar lebih gencar kita menelitinya atau menyingkapinya dan merilis ke media. Di tempat lain bisa jadi dia ada tapi tidak terekspos. Nah, kita tidak tahu mana yang lebih akurat. Namun kita lakukan riset ini, ranah melakukan ini sebagai kontribusi kami kepada masyarakat, kepada siapapun stakeholder yang terkait, bahwasanya memang terjadi dan kita bukan maksudnya untuk memburukkan daerah kita, tapi biar kita tahu pasti lalu mengambil langkah-langkah yang sesuai. Nah, mungkin kami sampaikan juga yang pertanyaan terakhir dalam indikator kita menanyakan kemana masyarakat yang tahu kejadian kekerasan seksual ini akan melapor. Nah, ini implikasinya sangat luas sebenarnya. Memang hampir 59% itu ke polisi. Karena mereka melihat polisi punya landasan yang kuat, nanti mereka punya tindakan yang jelas, lalu sampai ke hukuman atau pendekatan hukum. Namun karena kita Minang kan gitu ya, Ustaz Harun kan, kita ini ada ulama, ada juga nenek mama, bahkan KPAI, Komnas HAM itu kan juga ada. Dan masyarakat tidak menjadikan itu pilihan utama ketika melapor. Nah, ini mungkin perlu menjadi bahan berpikir bersama dan mengambil tindakan. Masyarakat tidak melihat ke nenek mama dulu gitu. Ini fakta sekarang. Karena mungkin mereka merasa nenek mama mungkin belum punya saluran yang jelas bagaimana kalau ini terjadi di kemanakannya. Nah, jadi mungkin ini sebagai KLKAM, bagaimana kira-kira itu bisa dijadikan ini sebagai sebuah langkah membuat program yang jelas sehingga masyarakat tahu, oh, nenek mama bisa kita jadikan tempat mengadu. Begitu, Ustaz. Kalau dari segi keterlibatan masyarakat atau respon masyarakat terhadap hal ini bagaimana Anda melihat? Tentang apakah melaporkan atau mendiamkan itu? Kalau tentang sikap masyarakat, memang mereka kebanyakan melaporkan. Tapi ada juga beberapa persen itu mereka ingin berhati-hati. Artinya mereka tidak ikut campur karena takut nanti terlibat gitu. Jadi mayoritas memang ingin melaporkan. Dan sesuai dengan indikator terakhir kita tanyakan kemana mereka melapor, polisi.
Dan yang tidak itu karena aspek kehati-hatian, takut mereka terseret juga. Dan juga lebih kepada kehormatan ya, maksudnya takut keluarga ini jadi tercemar, jadi nggak usah diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, ini yang mungkin nanti tidak sampai ke media, tidak sampai ke proses hukum. Tapi ini kan tidak baik. Kedepannya kalau ini terjadi terus, ada kejadian ini dinikahkan, kejadian ini dinikahkan. Ini merusak, mungkin seperti yang Ustadz Mul sampai tadi, kehormatan. Menikah, sebelum menikah didahului dengan kejahatan seksual yang mungkin kalau di beberapa penggiat hukum yang memakai perspektif barat, mereka menganggap boleh-boleh saja kalau itu mereka suka-suka. Tapi kita menggunakan terminologi kekerasan seksual, bukan kejahatan seksual. Sekarang kan ada undang-undang ya, RUU PKS itu. Nah, kita sedikit mengambil sikap berbeda, bahwasanya suka tidak suka pun ada konsen. Mereka menggunakan istilah konsen. Konsen itu persetujuan. Kalau mereka bersetuju itu bukan ranah hukum. Nah, kita tidak bisa melihat seperti itu karena ada norma agama, norma adat yang menjadi dasar hukum dalam kita membangun konstitusi. Jadi masyarakat kita hati-hati, tapi juga lebih pengen untuk ingin atau intensinya tinggi untuk melaporkan. Satu lagi mungkin kami juga perlu menyampaikan tentang hukuman. Jadi menurut masyarakat Sumbar apa hukuman yang sesuai gitu, Ustaz? Nah, menurut hasil jejak pendapat kita, hukuman yang ada saat ini, jadi ketika dirilis di media yang bersangkutan ini ditangkap atau diproses hukum, hukuman yang dijatuhkan itu tidak memuaskan pihak keluarga yang menjadi korban. Dan itu 76% masyarakat merasa tidak sesuai gitu. Tidak sesuai dengan tidak puas dengan keputusan hukum tersebut. Namun apakah hukuman penjara dan denda itu setimpal, juga mereka tidak sesuai. Tapi ketika ditanyakan bagaimana dengan hukuman mati, juga tidak setuju. Nah, jadi masyarakat kita humanis, cukup humanis. Di hukum mati tidak setuju. Nah, ada yang menarik yaitu hukum kebiri. Nah, hukum kebiri ini mayoritas setuju untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Nah, jadi yang korbannya anak-anak, maka masyarakat mungkin emosional mereka atau memang logika mereka mengatakan ini harus dikebiri. Nah, ini juga menarik. Dalam Islam entah bagaimana, kita mungkin nanti akan dengar dari Ustaz Mul. Namun kita menemukan faktor seperti itu. Tapi kita ada satu pertanyaan seperti ini. Saya setuju prinsip HAM menentang hukuman mati untuk kejahatan seksual terhadap anak. Ternyata mayoritas juga setuju. Jadi kalau memakai konsep HAM, hukum mati tidak disetujui oleh masyarakat kita. Namun yang mengisi ini kan bervariasi. Kita ada mulai dari, kalau demografi pengisi survei kita itu mayoritas itu guru, kemudian ada akademisi, ada mahasiswa, ada pegawai swasta, ada wirausahawan, ada PNS, dan ada yang tidak menyatakan. Nah, jadi variasi mereka ini juga membuat jawabannya juga bervariasi. Begitu, Ustaz. Ya baik, terima kasih Pak Adan. Dan kita langsung ke Ustadz Mul ini, karena ini berkaitan juga dengan yang disampaikan oleh Bu Adan tadi, bahwasanya terkait hukuman yang menarik. Karena dalam agama sendiri dan juga adat punya cara sendiri dalam pengenaan hal ini. Bagaimana? Saya komentar dulu yang faktor tadi ya. Yang pertama, kalau seandainya faktor utama itu adalah karena faktor berduaan, itu yang lebih dominan. Nah, tentu memakai kaidah sadu zariah, tindakan preventif, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dan terutama masyarakat ya. Bagaimana tempat-tempat yang mungkin dijadikan bagi anak-anak muda ini atau orang yang tidak berpikir sehat ini itu diminimalisir atau diperketat sehingga tidak ada ruang untuk bisa berdua-duaan gitu. Nah, jadi itu kan tindakan preventif ya. Misalnya di tempat-tempat wisata ya perlu diperbanyak CCTV, perlu dibanyak sosialisasi tempat ini dipasang CCTV, maka kejahatan atau pelanggaran akan terpantau gitu. Orang kenapa tidak mau mencuri di kantor? Kan karena melihat ada CCTV gitu.
Tapi kalau CCTV-nya banyak tapi tidak berfungsi ya sama Ya, saja sama kan, saja. sama saja kan. Nah, itu satu. Yang kedua memang peran-peran sosial di masyarakat harus dioptimalkan, ronda, piket gitu ya, itu harus dioptimalkan sehingga tidak ada ruang bagi pemuda-pemudi lawan jenis ini untuk berdua-duaan gitu. Nah, ini tindakan preventif. Nah, kalau ini tidak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, memang akan semakin menjadi-jadi gitu ya. Apalagi era kebebasan, orang sangat permisif, kehidupan hedonis. Nah, maka pakaian jadi casing saja kan, atau untuk mengelabui masyarakat kan. Dia pakai jilbab rapi, nutup aurat serapi mungkin di depan orang ramai kan. Tapi setelah itu berduaan ke tempat sepi kan, nanti ujungnya ya berbuat zina juga gitu. Nah, makanya wajar dalam agama Islam khalwat itu berduaan lawan jenis di satu tempat itu dilarang gitu. Kenapa? Karena dia pintu untuk bisa berbuat maksiat yang lebih besar gitu. Nah, kalau seandainya itu terjadi itu perbuatan zina ini memang ini kan tadi korespondennya beragam ya. Nah, ini tidak bisa pendekatan koresponden dalam pendekatan hukum kan. Nah, kalau dalam pendekatan hukum tentu kajian ilmiah, nah, kemudian dari sisi agama ya dalil kan. Nah, kalau dari sisi agama, kenapa ada istilah muhson dengan ghairu muhson gitu? Nah, muhson itu kan orang yang sudah menikah berbuat zina. Nah, ghairu muhson itu yang masih bujang, ya, belum menikah gitu. Nah, kenapa berbeda hukumannya gitu? Kalau yang muhson itu dicambuk, dirajam sampai mati gitu. Nah, kalau yang ghairu muhson dicambuk 100 kali terus dibuang atau dipenjara kan gitu. Nah, kenapa berbeda ya? Kenapa? Karena dalam sisi syar'i dan pendekatan akal sehat, nggak ada lagi alasan bagi orang yang sudah menikah, punya suami, punya istri untuk berbuat zina juga gitu. Nah, kenapa? Karena sudah ada salurannya gitu. Kenapa definisi nikah itu dalam teori sederhana katakan menghalalkan yang haram gitu. Akad itu kan menghalalkan yang haram. Ya. Nah, kenapa? Karena yang awalnya dilarang dengan akad dia menjadi boleh gitu. Nah, jadi kalau dia sudah menikah, sudah punya suami, sudah punya istri, terus berbuat zina juga wajar. Hukumnya adalah hukuman dirajam sampai mati gitu ya. Yeah. Nah, tapi sekali lagi yang tadi maqasid syariah, kenapa ini baru bisa dijalankan, hukuman rajam atau cambuk tadi baru bisa dijalankan? Kan kalau sudah ada 4 orang saksi, 4 orang saksi yang melihat dengan matanya langsung. Nah, dulu pada masa sahabat ada yang melaporkan kepada Umar, ada sahabat melakukan perbuatan zina gitu, tapi nggak cukup saksi, nggak bisa gitu. Nah, malah yang melaporkan itu yang dapat sanksi gitu. Kenapa? Karena yang menuduh. Kenapa? Karena konsekuensi dari adanya 4 orang saksi melaporkan terjadi perbuatan zina, terus mereka melihat dengan dengan mata langsung, bukan dari cerita-cerita, bukan dari CCTV, tapi melihat secara langsung. Konsekuensinya apa? Mati. Nah, jadi ini sangat krusial gitu. Nah, makanya tidak bisa tadi misalnya ada sebagian masyarakat tidak mau melapor ya, bukan masalah mau tidak mau melapor. So, konsekuensi melapor itu harus Berat. bisa, berat gitu. Iya, betul. Nah, biarlah pelaku menanggung dosanya gitu kan, daripada kita melaporkan kita pula yang tertuduh. Kenapa nggak bisa membuktikan kan? Nah, kenapa? Karena ini berkaitan dengan kehormatan. Ya, kehormatan ini belum cukup, tapi tidak setuju juga dengan hukuman yang sesuai dengan syariat, dirajam gitu atau dicambuk sampai 100 kali itu. Kita dari pendekatan agama terus maunya masyarakat seperti apa gitu. Nah, manakah yang lebih besar efek korupsi daripada berzina? Kalau efek bagi masyarakat secara umum, mungkin kerugian negara atau kerugian bagi masyarakat kan gitu kan.
Tapi sanksinya apa? Hukuman mati juga. Iya. Ini yang merusak kehormatan pelaku atau korban, kehormatan masyarakat, daerah itu keluarga segala macam juga besar gitu. Jadi wajar kalau seandainya dalam agama sudah ada istilah muhsan ghairu muhsan, yang konsekuensinya itu adalah dirajam ataupun dicambuk 100 kali dan diasingkan. Tapi kita kan kadang karena pemahaman agama kita, mohon maaf ya, pemahaman agama kita yang mungkin literasi kita masih rendah, kita a priori dengan istilah-istilah hukum yang islami kan, rajam, cambuk, potong tangan kan kita a priori kan. Akhirnya dihadapkan dengan hak asasi manusia. Lalu dipertentangkan dengan hak asasi manusia gitu. Oke. Tapi hukum di negara kita ini kan dibangun dari hukum adat. Referensi ya, diambil dari hukum adat, dari hukum Islam, dari hukum agama lain gitu kan, dari budaya lain kan gitu. Diramu sehingga menjadi hukum positif kan gitu. Nah, maka para pakar perlu duduk bersama untuk menetapkan apa sanksi bagi pelaku perbuatan kejahatan seksual ini atau kekerasan seksual ini. Kenapa? Karena kan hari ini semakin menjadi-jadi kan. Dulu kita mungkin mendengar orang melakukannya 1 lawan 1 gitu ya, laki-laki atau perempuan 1. Tapi kasus terakhir kan beramai-ramai. Apakah cukup dengan kurungan 3 bulan kan? Seharusnya kan tidak kan. Harus ada sanksi yang lebih berat yang menjadi penyebab atau alasan bagi orang untuk tidak mau lagi melakukannya, jerah gitu. Jadi hukum itu harus efek jerah gitu. Kenapa harus ada hukum kan? Untuk efek jerah gitu. Nah, tapi sebelum hukum itu diterapkan, karena memang persoalan ini rumit gitu ya. Memang edukasi di tengah-tengah masyarakat memang harus dioptimalkan gitu. Kalau kita mengaku sebagai muslim, kita mengaku orang beradat ya, apalagi kita di bidang ini, memang tanggung jawab kita bersama, bagaimana memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa ini bukan masalah sederhana gitu. Kalau misalnya uang kita dicuri, itu bisa ada gantinya. Tapi kalau kehormatan kita sudah tercoreng, bagaimana membalikkannya? Nah, maaf misalnya anak gadis kita misalnya, kalau kehormatannya, kegadisannya sudah hilang, bagaimana membalikkannya? Kan nggak bisa. Nah, bagaimana dalam hukum Islam kalau orang berbuat dosa besar? Kalau dia membunuh, ada kisos. Kalau dia mencuri, ada potong tangan. Kalau dia berbuat zina, ini konsekuensinya. Nah, tidak bisa dengan sekedar tobat gitu. Dia istighfar 100 kali nggak bisa gitu. Nah, ada hak orang lain sebagai korban gitu. Nah, makanya wajar karena ini berkaitan dengan kehormatan. Nah, maka sanksinya sangat berat gitu, dirajam atau dicambuk 100 kali gitu. Nah, atau andai dia tidak dapat sanksi di dunia ini, di mata Allah, di akhirat nanti kan akan ada sanksi juga gitu. Jadi ini bukan masalah sepele gitu. Nah, tapi kalau ini kita anggap ini hubungan laki-laki perempuan berpacaran, khalwat, berdua kemana itu hak azazi, jadi suka-suka kami. Nah, itulah jadi penyebab ini akan semakin menjadi-jadi. Tadi misalnya kenapa orang tidak melapor ke Komisi Perlindungan Anak gitu ya, atau ke Komnas HAM? Mohon maaf kan bisa jadi orang nggak tahu untuk penyelesaian masalah ini bisa di situ kan. Nah, bahkan memang untuk urusan sanksi orang lebih nyaman udah melapornya ke polisi gitu kan. Kenapa? Karena emosional gitu ya. Karena emosional, misalnya anaknya jadi korban, maka pihak keluarga, biasanya pihak perempuan kan melapor ke polisi gitu. Harapannya apa? Kan harapannya si pelaku yang laki-laki ini disanksi ya, diberi sanksi. Tapi kan itu nggak selesai masalah. Teorinya
yang sering disebut teorinya Bang Nafi kan karena ada Kesempatan. kesempatan gitu kan. Nah, anggaplah awalnya mungkin laki-laki dengan perempuan yang bukan pacaran lah kayak tadi misalnya gitu, atau teman gitu ya, atau tidak ada niat awalnya. Nah, tapi karena berduaan, terus di tempat yang sepi, atau karena tadi minum mabuk, atau karena diteror, diancam oleh masyarakat, akhirnya terjadi perbuatan itu kan. Nah, pihak keluarga merasa dirugikan, dan ingin melampiaskan emosional mereka, akhirnya kan lapor ke polisi, karena polisi yang punya kewenangan memberikan sanksi. Nenek mama penghulu nggak mungkin kan. Komnas HAM ataupun KPI pasti hanya bisa mendorong kan. Nah, karena kewenangan sanksi itu di pihak kepolisian gitu. Tapi pertanyaannya kan, berapa jumlah polisi? Apakah sudah sebanding dengan jumlah masyarakat? Kan belum sebanding gitu. Nah, jadi wajar ketika ini dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, ya, sangat rumit juga. Kadang ada yang bisa di follow up, kadang nggak bisa di follow up ya. Namun Ustaz, kita di sini sebenarnya ada ulasan dari Ranah Institut bahwasanya pelaporan ini pendekatan masyarakat atau dalam persepsi masyarakat lebih kepada pendekatan hukumnya saja, dan itu fokusnya ke pelaku. Nah, bagaimana dengan si korban? Kan secara psikologis dia sudah terlukai dan trauma. Nah, mungkin di sini laporan pihak lain yang selain polisi, bagaimana itu? Itu saya maksudkan tadi, makanya karena ayatnya tegas ya, la taqrabuz zina, jangan mendekati. Inilah yang peran yang harus dimainkan sebelum itu terjadi gitu. Kalau sudah terjadi trauma misalnya, ya mungkin meminimalisir. Seberapa lama seorang perempuan yang diperkosa itu butuh waktu untuk mengembalikan kepercayaan dirinya? Itu tidak sederhana. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, mengolah lagi misalnya, ada takdir dia dapat jodoh, dia akan menikah. Tapi dapat informasi dari calon suaminya, oh dia tidak perawan lagi, dia pernah berzina gitu. Nah, kalau misalnya yang laki-laki ini ingin menyelamatkan perempuannya, alhamdulillah, mau dia menikah dengan gadis itu. Kalau enggak, sudah akan menikah nggak jadi gitu. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu. Kalau itu sudah terjadi. Oh, Allah Maha menerima taubat, betul. Allah Maha menerima taubat kalau kita seandainya keliru, khilaf gitu ya. Nah, tapi dia korban. Berarti kan dia tidak berdosa kan? Tapi masa depan dia terancam. Kan gitu ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan siapa yang paling bertanggung jawab? Ya orang tua. Karena anak itu milik orang tua. Nah, dia di rumah. Jangan percayakan semuanya ke guru di sekolah. Apalagi kemajuan teknologi hari ini. Betul. Mungkin saja tadi teorinya karena berduaan kan, tapi ada tadi faktornya karena di rumah kan. Nah, bisa jadi orang tuanya membiarkan lawan jenis yang sudah besar, yang sudah balik berakal, berduaan di rumah. Merasa aman di rumah. Merasa aman di rumah gitu kan. Dia tidak pergi ke taplau, tapi berduanya di rumah. Nah, terjadi juga kan? Iya, terjadi juga gitu. Nah, jadi semua pintu yang akan menjadi penyebab terjadinya kemaksiatan ini harus ditutup. Nah, itulah konsep sadu zari'ah. Bukan kita menolak HAM, tidak ya. Ini untuk masa depan dan kemaslahatan kita semua. Apa kita ingin generasi muda di Minangkabau ini adalah generasi muda yang tidak terhormat lagi, ya, yang kehormatannya sudah tercoreng gitu. Atau kita ingin atau membiarkan yang laki-lakinya itu sudah berbuat maksiat dulu sebelum menikah gitu. Ada efek turunan yang lebih mengkhawatirkan. Kalau seandainya la qadarullah dia diperkosa atau berzina ini, suka sama berbuat zina ini suka sama suka. Nah, kayak tadi misalnya ini nggak ada urusan dengan agama gitu ya. Atau karena dipaksa, jadi korban, takdirnya hamil. Lalu keluarga tidak mau menikahkan pasangan ini. Kan lebih parah lagi gitu kan? Kemana ini? Siapa nih penanggung jawab untuk anak ini, anak yang dikandung ini? Makanya
efek berikutnya perlu juga nanti dilakukan oleh ranah itu penelitiannya. Efek berikutnya apa? Aborsi. Ya. Betul. Berapa terjadi aborsi di Sumatera Barat misalnya? Karena apa? Karena ternyata takdirnya perempuan ini hamil. Iya, iya. Nah, dan keluarga tidak mau menikahkannya dengan si laki-laki, gitu kan bahaya tuh. Nah, jadi sebelum perbuatan zina terjadi, sebelum aborsi terjadi, atau sebelum pernikahan dilakukan karena faktor ada perbuatan zina, semua ini sebelum terjadi, maka ditutup dulu pintunya. Iya. Nah, ini peran yang harus dimainkan oleh semua pihak. Ustaz melihat sejauh ini sudah seperti apa peran-peran itu diambil oleh semua pihak, seperti apakah keluarga atau pemuka agama atau dan juga peran ini mama selaku ini kemenakannya bagaimana? Iya, kalau kita bernostalgia kan misalnya dulu kita mendengar seorang mama itu dia pemuluh atau enggak kan punya waktu untuk menunjuk ajaib keponakannya, membina keponakannya. Ataupun orang tua apalagi ketika anak sudah mulai remaja ada seperti yang dibuat oleh Pak Dato' Yus Perpatiah misalnya kan, pita ruhayah, pita ruh untuk anak gitu, wasiat untuk anak gitu. Pertanyaan konsep-konsep itu masihkah dijalankan oleh para didik mama pemuluh di Sumatera Barat? Kalau ada, alhamdulillah kan, kita bisa diolesi. Kalau enggak, tentu ini harus dikembalikan peran itu. Nah, begitu juga orang tua. Adakah kepedulian orang tua kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya sudah menginjak remaja gitu? Nah, ketika misalnya laki-laki sudah balik, yang perempuan sudah haid, nah, dijelaskan enggak? Jangan sebebas seperti ketika anak-anak lagi berteman dengan lawan jenis gitu. Ada nggak penjelasan seperti itu gitu? Nah, dulu misalnya orang menganggap aneh kalau seandainya di sekolah setingkat SMP atau SMA dipisah laki-laki dengan perempuan gitu, karena dianggap ini kayak Arab-Araban gitu. Padahal kan sebenarnya pesan yang ingin disampaikan itu ada, ini anak sudah balik. Kalau dicampur juga berarti ada ruang untuk berinteraksi lawan jenis kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah hari ini kan orang sudah mulai paham, sudah bisa menerima gitu. Nah, arti ini saya bukti bahwa literasi kita tentang bagaimana menjaga kehormatan seperti yang diinginkan oleh syariat itu rendah gitu. Nah, membicarakan ini tidak bisa juga terbuka seharun. Nah, jadi nggak bisa juga dalam bentuk ceramah di depan orang ramai gitu ya. Nah, ini memang harus pendekatan keluarga. Ya, bagaimana itu dijelaskan. Ya. Kenapa? Karena tidak bisa anak-anak mendapatkan penjelasan secara dalam bentuk ceramah lepas gitu. Tapi dia harus dijelaskan, didiskusikan, dan itu orang tua gitu. Dan ada sininya juga. Iya, karena misalnya begini, dalam adat kita ada istilahnya sumbang dua baleh, langkah atau tidak tanduk atau perilaku yang sumbang. Sumbang itu berdosa atau tidak berdosa? Dia belum berdosa, tapi dia menjadi penyebab terjadinya pemicu perbuatan berikutnya atau tindakan berikutnya melanggar gitu, berdosa gitu. Nah, contoh misalnya bagaimana adab etika duduknya perempuan kalau dia sudah besar. Nah, dalam adat Minang kalau perempuan tuh baselo seperti orang laki-laki itu sumbang duduk gitu kan. Nah, kalau ini tidak ada yang menjelaskan, di mana pula anak-anak itu akan tahu kan? Nah, dan menjelaskan kepada anak-anak hari ini kan tidak boleh ini jangan, ini dilarang, ini kan bukan begitu kan? Tapi harus ada pemahaman kenapa ini tidak boleh, apa efeknya kan harus dijelaskan. Nah, itu nggak bisa dengan ceramah gitu. Nah, begitu juga misalnya dalam berjalan. Di Minang nih kalau kita mendalami adat kita misalnya orang yang berjalan tergesa-gesa aja itu bisa dicurigai. Ngapain dia gitu? Nah, ngapain dia? Kenapa dia tergesa-gesa jalan? Nah, gitu juga misalnya kenapa ada istilahnya
dalam adat Minang nih, saya lupa istilahnya. Dia bukan mahram, nah terus datang bertamu ke rumah yang tidak dalam waktunya lagi. Dia mungkin nggak ngapa-ngapain ya, nah, tapi akhirnya ditangkok gitu. Nah, tak kurang di ya apa istilah, saya lupa tuh. Nanti kita cari istilahnya. Ada istilahnya yang bagus ya. Intinya Pak, itu sumbang gitu. Iya. Nah, dia bukan mahram, Iya. nah, dia bukan keluarga dari itu. Terus datang ke rumah, di situ ada perempuan. Nah, itu tidak boleh. Gitu. Walaupun belum melakukan apapun ya saya. Belum apa. Jadi wajar kalau seandainya adat Minang didalami. Nah, Banyak sekali yang sesuai dengan banyak yang sangat Islami. Nah, yang itu adalah tindakan-tindakan preventif. Saddu Sebetulnya zari'ah. solusi. Saddu zari'ah gitu. Nah, tapi pertanyaan itu bisa nggak masih dijalankan nggak oleh kita gitu. Iya. Nah, apalagi di kota-kota kan peran nenek mama itu semakin berkurang. Iya. Pengendali atau penentu untuk urusan anak itu ya ayah dan ibunya. Masing-masing. Nah, memang betul yang itu menjadi salah satu concern kita, bahwasanya katakanlah kita nih Sumatera Barat masih memegang ABS SBK. Namun siapa yang bertanggung jawab untuk menurunkan itu sampai ke rumah-rumah? Jadi orang tua ini dapat edukasi mendidik secara adat itu siapa yang akan mengajarkan gitu? Ataupun secara agama, siapa yang berkewajiban mendidik calon orang tua atau calon pengantin? Karena kita melihat secara terstruktur ini belum ada. Jadi Ranah memang sangat merekomendasikan kembali adanya edukasi oleh pihak-pihak yang berwenang masing-masingnya. Oke lah, polisi itu tempat pendekatannya hukum. Nah, pendekatan prevensi, pendekatan preventif, ini kan edukasi. Tapi edukasi itu tanggung jawab siapa gitu. Apalagi yang akan diedukasi itu orang tua. Ya memang betul di masyarakat ada orang tua tuh merasa biasa aja gitu, Ustaz. Kalau anaknya pacaran di rumah, yang nggak boleh itu kalau mereka pergi. Jadi orang tuanya ada di belakang gitu kan. Merasa aman ya. Merasa aman, orang tuanya nonton berdua sama istrinya, sementara anaknya pacaran di depan. Dan apa yang terjadi itu orang tua merasa kok di rumah kan nggak mungkin lah mereka. Kadang-kadang orang tuanya pergi atau anaknya duluan datang sama pacarnya, orang tuanya baru datang kemudian. Nah, ini menjadi hal yang bisa jadi sesuai dengan faktor kita, tapi siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu menjadi rekomendasi kita selanjutnya. Kalau memang ada nilai-nilai agama, nilai-nilai adat, bagaimana bentuk implementasi edukasi itu ke masyarakat? Nah, itu Ustaz. Iya. Baik, luar biasa ya terkait pembahasan kita pada kesempatan kali ini, Mang. Kalau ini kita kaji dan kita telaah, memang akan panjang. Maka memang perlu seperti yang disampaikan tadi ya, perlu ada action bersama ya, kerja bersama bagaimana solusi ini bisa dilaksanakan, ditemukan, sehingga fakta-fakta atau fenomena ini kemudian kalaupun tidak berhenti berkurang, sehingga kita sebagai masyarakat ranah Minang yang kental dengan ABS SBK-nya, jadi bisa juga merasa tidak merasa berat ya dengan cap itu, sehingga kita tidak hanya sekedar slogan saja, tapi memang teraplikasi dalam kehidupan nyata. Nah, ini mungkin sebagai kesimpulan kita persilakan kepada Bung Anand. Oke, jadi kami dari hasil ini yang nanti sudah ada di media massa, dan juga kita bersedia share hasil ini secara utuh ke masyarakat melalui Instagram Ranah Institute. Dan kami mendesak gitu ya, pihak yang terkait itu memang betul-betul melakukan hal nyata. Kebetulan di sini ada Ustadz Mulyadi, beliau di Elkam dan beliau di MUI. Bentuk pembinaan ke keluarga itu kita tunggu gitu. Kita tunggu sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga terhormat ini. Sembari juga mungkin dari segi pemerintah ada dinas terkait. Tapi melihat ini seperti yang tadi kan, ada anak muda Minang itu pacaran sampai dini hari. Mungkin orang tua dia broken home, bisa jadi ya, karena saya salah satu tim peneliti di Ranah Institute yang background counseling. Sebenarnya faktornya termasuk keluarga besarnya, broken home sebelumnya gitu. Kenapa ayah dan ibunya tidak peduli? Bahkan ada terjadi yang sebelumnya ada keluarga yang memperkosa anak kecil di keluarga itu, yang memperkosa ini keluarganya gitu. Hubungannya dengan
korban itu masih keluarga. Kenapa itu bisa terjadi? Itu kan kalau yang melakukan dihukum itu tidak tidak apa yang habis gitu, tidak menutup kemungkinan selanjutnya. Si anak ini bagaimana? Keluarga itu ada lagi nggak korban selanjutnya yang berpotensi? Nah jadi itu dari kami, closing statement kami, hasil penelitian kami ini kami harapkan memang menjadi bahan membuat keputusan dalam dua lembaga tersebut. Kami sangat berharap pada MUI dan kami sangat berharap pada LKAM. Itu dari saya. Baik, terima kasih Mu'anan, dan silakan Ustaz Mul sebagai closing statement dan juga mungkin rekomendasi ya terkait apa yang mesti kita lakukan dengan fenomena ini. Ya, tadi ada yang saya lupa tadi ya. Di adat Minang kita itu ada istilahnya apa? Takuruan di bilik dalam ya. Takuruan bilang dalam itu apa? Dia sudah berkeluarga, sudah menikah gitu, tapi berzina dengan berselingkuh gitu ya, berselingkuh dengan orang lain itu. Walaupun mungkin belum terjadi ya, tapi oleh masyarakat ada sanksinya gitu. Ataupun misalnya menyusak bunga kambang gitu, atau menyusak kambang itu yang masih muda gitu. Intinya apa? Kalau kita ingin minimalisir kejahatan atau kekerasan seksual ini di Sumatera Barat, dengan alasan kita ini adalah penganut Muslim terbesar, adat kita falsafahnya ABSSPK, maka ya kita amalkan bersama surat Al-Isra ayat 32 tadi. Tindakan yang harus kita lakukan tindakan preventif, bukan mempermudah urusan orang lawan jenis melakukan perbuatan maksiat atau membebaskan mereka berbuat maksiat, tidak gitu, tapi meminimalisir gitu, melakukan tindakan preventifnya di mana, di keluarga. Kalau peran ormas, peran ulama itu babnya menghimbau, menasihati, nanti ujungnya keluar fatwa. Peran pemerintah gimana? Memberikan sanksi gitu. Nah, ada mungkin lembaga-lembaga yang bisa melakukan edukasi, ya alhamdulillah, itu menjadi tanggung jawab mereka, diamanahkan oleh undang-undang gitu. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu sama dengan kita nyuci piring, dia akan terus seperti itu ya. Tapi kalau misalnya semua kita bergerak untuk melakukan tindakan preventif, saya yakin itu bisa kita minimalisir. Seperti rekomendasi saya tadi, misalnya di tempat-tempat wisata, kalau misalnya ada pembatasan waktu kunjungan, jam 6 sore sudah selesai misalnya, atau tempat-tempat yang diperkirakan akan menjadi celah untuk berbuat maksiat, ada CCTV gitu. Kenapa kok di negara-negara maju yang tidak negara sekuler sebenarnya, di tempat-tempat itu mereka pasang itu kecil bagi orang untuk bisa berbuat berbuat maksiat kan. Nah, bahkan di Amerika pun saya lihat ada sebuah cerita, dan itu valid ya. Ada orang yang lewat tengah malam dan di depan dia itu ada orang yang sedang mabuk. Nah, dia khawatir dia akan diperkosa gitu. Tapi ternyata dia selamat gitu. Tapi ya, beberapa menit setelah itu orang yang lewat, akhirnya orang itu yang diperkosa gitu. Nah, kenapa? Karena ternyata ada faktor yang keempat tadi, walaupun itu tadi tidak dominan gitu. Nah, tapi kan karena berduaan, karena sepi. Nah, jadi kalau misalnya tempat-tempat yang berpotensi akan terjadi maksiat, ada CCTV, ada pengawasan, ada aparat, bagaimana orang akan berbuat maksiat kan? Nah, tapi anggaplah misalnya semua tempat ini bisa dipantau oleh kemajuan teknologi dengan CCTV atau aparat berperan. Tapi yang tadi kalau mereka di rumah, ya, ruang privat sendiri gitu. Di ruang privat sendiri gitu, tidak ada yang bisa menyelesaikan itu kecuali keluarga itu sendiri. Maka mulai dari edukasi kan. Mulai dari edukasi, kita orang tua perlu belajar kembali atau membaca bagaimana adab yang diajarkan oleh Islam. Misalnya anak sudah usia
7 atau 10 tahun sudah harus dipisah tidurnya. Nggak boleh lagi laki-laki dan perempuan walaupun sama-sama anak kita, tapi lawan jenis nggak boleh lagi satu ranjang gitu. Kan itu bagian dari tahap awal untuk mengedukasi. Nah, kalau sudah haid, kalau sudah balik, bagaimana gitu, berpakaian, bagaimana berjalan, bagaimana kalau seandainya melakukan perjalanan gitu. Itu kan adab-adab yang Islami harus didapatkan oleh anak-anak kita. Dan itu nggak bisa selesai oleh ustadz ceramah setengah jam di masjid. Iyalah kalau seandainya ustadz ceramah sejam atau 2 jam di masjid musola, tapi orang tua nggak datang, nggak sampai juga kan. Nah, jadi sebagaimana peluang ketaatan itu bisa dimulai dari rumah tangga, maka potensi kemaksiatan itu juga ada di rumah tangga. Maka orang tua yang paling berperan. Nah, kalau semua orang tua merasa bertanggung jawab untuk keselamatan anak-anaknya, anak masing-masing ya, anaknya masing-masing, ya, saya yakin ini bisa diminimalisir. Tadi misalnya, anggaplah misalnya ke depan ada sanksi yang sangat berat, dikebirilah misalnya minimal gitu kan. Itu sekali lagi itu hanya untuk pelaku. Untuk korban atau untuk pelaku yang tidak melapor atau pelaku yang tidak ketahuan, dia tetap akan menjadi penyakit. Nah, jadi ini sekali lagi masalah peradaban dan berkaitan dengan kehormatan. Ini tidak bisa selesai dengan 1-2 kali ceramah, 1-2 kali himbauan, tidak. Ini bisa selesainya dengan konsep membangun peradaban yang berawal dari rumah tangga. Kalau rumah tangga itu Islami, memang jalannya panjang ya. Tapi kalau rumah tangga ini Islami, insya Allah dia akan Islami dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Tapi kalau seandainya rumah tangganya tidak Islami, kita mau buat sanksi seberat apapun, tetap akan terjadi pelanggaran-pelanggaran itu. Itu kira-kira sana. Ya baik, luar biasa. Intinya memang bagaimana kita masing-masing mengambil peran ya dalam menyelesaikan masalahnya, karena tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang atau ya pihak saja, tapi semua pihak, terutama dimulai dari keluarga seperti yang sama tadi. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Haji Mulyadi Muslim LCMA ya selaku Sekretaris MUI Kota Padang, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Bung Anan Arafani MED Konselor, peneliti dari Renang Institute Sumatera Barat, yang sudah berkenan hadir bersama kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita bahas pada kesempatan kali bermanfaat. Saya sebagai moderator maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.